Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman, perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dedaunan apa saja yang disukai ikan nila. Dalam budidaya ikan nila, khususnya di program pembesaran, pakan adalah faktor utama penunjang keberhasilan panen. Namun hari demi hari harga pelet atau pakan pabrikan harganya terus naik, terutama pelet dengan kandungan protein yang di atas 30%. Pelet tersebut adalah andalan bagi setiap petani ikan karena kandungan protein yang tinggi merupakan pemicu utama dalam mempercepat pertumbuhan ikan. Dalam waktu 2 tahun terakhir ini saja harga pelet mengalami kenaikan hingga 40.000 per karungnya. Kenaikan harga pelet ikan sama sekali tidak berpengaruh dengan harga ikan. Dalam arti, harga ikan tidak mengalami kenaikan pada 2 tahun terakhir ini. Hal ini membuat dilema para petani ikan, terutama para pembudidaya ikan skala kecil. Bagaimana tidak? Hampir setiap bulan ketika kita mendatangi toko pakan ikan pasti mengalami kenaikan harga. Hal ini bisa membuat biaya modal semakin membengkak. Sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan jumlah pakan ikan yang kita butuhkan, yaitu dengan mengganti pelet dengan kandungan protein yang lebih rendah. Namun resikonya pertumbuhan ikan tidak bisa seperti yang kita harapkan. Ikan tetap hidup namun pertumbuhannya lambat sehingga masa panen pun pasti lebih lama. Namun kita tidak perlu khawatir karena setiap masalah pasti ada solusinya. Beruntung di sini kita memilih budidaya ikan nila karena ikan nila termasuk hewan herbivora dan juga karnivora. Lebih tepatnya hewan omnivora karena ikan nila memakan tumbuhan lumut, memakan dedaunan, dan juga memakan hewan seperti cacing, belalang, maggot, dan kutu air. Jadi masih banyak makanan untuk ikan nila pengganti pelet atau makanan tambahan untuk membantu pelet. Dalam budidaya ikan nila skala rumahan ini, pelet ikan yang saya sediakan jumlahnya adalah 1:1. Artinya, jumlah bobot panen yang saya targetkan adalah sama dengan jumlah pakan yang saya sediakan. Misalnya jika saya menginginkan panen ikan sebanyak 500 kg, berarti pakan atau pelet ikan yang saya beli juga sebanyak 500 kg. Dan pakan tersebut dibagi-bagi untuk diberikan ke ikan nila dari tebar bibit sampai panen. Misalnya kalau kita menginginkan panen dalam waktu 6 bulan, berarti pelet sebanyak 500 kg itu dihabiskan selama 6 bulan. Harus pas atau tidak boleh kurang. Porsi pakan ikan di bulan pertama dan di bulan kedua sampai bulan ke-6 pastinya tidak sama ya teman-teman. Ketika ikan masih kecil-kecil pasti porsi makannya sedikit. Dan ketika ikan sudah besar-besar porsi makannya pasti bertambah. Ketika jatah porsi makan ikan misalnya 2 kg per hari, namun ikan masih kurang, saya memberikan pakan tambahan berupa dedaunan yang tersedia melimpah di kebun-kebun sekitaran rumah, supaya peletnya cukup sampai panen. Nah, dedaunan apa saja yang biasa saya berikan untuk ikan nila? Ada berbagai macam dedaunan yang disukai ikan nila. Namun, sebelumnya seperti biasa, kasih like pada video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar bisa selalu mendapatkan notifikasi video terbaru tentang informasi budidaya ikan nila skala rumahan ini. Nah, oke teman-teman, dedaunan yang biasa saya jadikan makanan tambahan untuk ikan nila di sini adalah daun pepaya, kemudian daun talas, kemudian daun keladi, kemudian daun singkong, dan daun ubi jalar. Menurut data komposisi pangan Indonesia, dalam 100 gram daun pepaya mentah mengandung nutrisi seperti 8 gram protein, 2 gram lemak, 11,9 gram karbohidrat, 1,5 gram serat, 2,7 gram abu, 140 mg vitamin C, dan masih banyak lagi. Daun pepaya juga mengatasi masalah pencernaan ikan karena mengandung enzim papain, dan juga mampu mengatasi masalah jamur pada kulit ikan. Manfaat daun pepaya lainnya yaitu bisa mengatasi peradangan. Kandungan antioksidan di dalamnya membuat daun ini bisa menjadi obat herbal untuk menyembuhkan penyakit pada ikan nila. Daun talas juga merupakan makanan untuk ikan nila. Kandungan gizinya yang cukup banyak bisa menunjang pertumbuhan ikan nila agar cepat besar. Kemudian daun keladi. Selain dijadikan tanaman hias, daun keladi ini sangat umum dijadikan pakan alami untuk ikan nila. Tidak hanya ikan nila, ikan lele pun menyukai daun keladi ini. Kemudian daun singkong.
Selain dijadikan sayur atau lalapan atau gorengan rolade, daun singkong ini juga sangat disukai ikan nila. Di antara dedaunan yang lain, biasanya daun singkong ini yang pertama cepat habis dimakan oleh ikan nila. Kandungan gizi dan nutrisinya pun tidak kalah dengan daun atau sayur yang lain. Kemudian daun ubi jalar. Daun ini juga sangat disukai oleh ikan nila. Daun ubi jalar bentuknya bermacam-macam, ada yang lebar, ada yang meruncing. Tanaman ini bisa ditemui hampir di seluruh dunia. Bisa juga menjadi obat antibakteri. Daun ubi jalar mengandung liopilizet yang memberikan sifat antibakteri. Jadi bisa menghambat pertumbuhan bakteri jahat atau menambah kekebalan pada tubuh ikan nila. Nah, jadi itu saja yang selama ini dedaunan yang rutin saya gunakan untuk diberikan pada ikan nila. Sebetulnya masih banyak lagi pakan alami yang bisa dijadikan makanan ikan nila, seperti azolla, eceng gondok, kangkung, genjer, sawi, dan lain-lain. Tapi di sini saya hanya memanfaatkan dedaunan yang mudah didapat di sekitaran rumah. Selain gratis dan mudah didapat, daun tersebut sangat membantu mengatasi masalah harga pelet yang semakin tinggi. Untuk memacu pertumbuhan ikan nila, penggunaan pelet memang yang diutamakan karena nutrisi yang terkandung dalam pelet sudah lengkap dan bisa mempercepat pertumbuhan ikan nila. Dan pakan alami digunakan sebagai tambahan makanan, pelengkap gizi, dan sebagai obat kekebalan tubuh pada ikan nila. Ikan-ikan di kolam sistem RAS ini sangat jarang sekali ada yang sakit karena airnya selalu bersih dan pemberian pakan alami rutin diberikan pada ikan nila. Pemberian pakan alami selalu diberikan ketika pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 9 sebelum pemberian pelet jam 10-an. Tujuannya supaya pakan alami dimakan terlebih dahulu sebelum memakan pelet, agar nutrisi atau gizi serta vitamin pada pakan alami terserap pada tubuh ikan dan menjadikan kekebalan tubuh ikan yang sangat bagus sebelum dipacu pertumbuhannya dengan pakan pelet. Pakan alami ini dimakan perlahan dan tidak cepat habis seperti pakan pelet. Jadi bisa juga diberikan pada ikan saat kita akan bepergian atau ada acara yang membuat kita tidak sempat memberi makan ikan nila. Atau bahkan semisal kita lupa memberi makan ikan ketika sedang ada acara. Pakan alami bisa jadi alternatifnya. Sehingga tidak ada salahnya kita selalu menyediakan pakan alami di kolam-kolam ikan kita, supaya ketika ikan nila mulai lapar, mereka bisa langsung memakan dedaunan yang kita sediakan. Dedaunan untuk pakan ikan nila juga sangat efektif menambah bobot, karena terkandung air pada daun yang masih segar. Setelah pakan alami dedaunan habis dimakan, kita juga harus rutin membersihkan atau mengambil sisa-sisa batang yang tidak dimakan. Karena kalau tidak diambil, nanti kelamaan sisa-sisa batang ini akan tenggelam dan menjadi sampah yang menyumbat di saringan bottom drain. Kalau jadi seperti itu, nanti bisa menghambat saluran sirkulasi, chamber bisa tekor, dan air kolam bisa meluap. Maka dari itu kita harus rutin membersihkan kolam, supaya tidak terjadi masalah dan kolam pun akan terlihat bersih dan indah. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Semoga obrolan ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa di like kalau teman-teman suka dengan video ini. Dan jangan lupa di share jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Benny Erwan mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.